Sri Mulyani kaget harga tabung gas LPG 3 kilogram tembus 20.000. Jangankan ibu, saya juga kaget, Bu. Soalnya di tempat saya harga gas LPG itu udah tembus 24.000 sampai 25.000 loh, Bu. Padahal ini di Jawa kan. Harga yang terus melambung ini tentu saja bikin masyarakat makin terbebani, terutama mereka yang bergantung pada LPG 3 kilogram untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mulai 1 Februari 2025 katanya LPG 3 kilogram juga udah resmi dilarang buat dijual di pengecer atau di warung-warung. Makin ribet aja hidup ya. Kalau gas melon ini nggak boleh dijual lagi di pengecer, jadi gimana dong nasibnya ibu-ibu warung atau nasibnya mas-mas pedagang gorengan? Mereka harus beli gas di mana lagi coba? Aturan ini pastinya bikin banyak orang kesulitan, terutama mereka yang nggak punya akses langsung ke pangkalan resmi. Gue sendiri pernah coba beli gas di pangkalan LPG. Bukannya dikasih gasnya, malah ditanya surat-surat coba. Kan bangke. Padahal di situ gue cuma mau beli satu doang, Cok. Bayangin, kalau ibu-ibu atau pedagang kecil yang nggak ngerti soal aturan ini, pasti mereka bakal lebih repot lagi deh. Dan tentu saja sistem yang terlalu ribet ini juga bikin masyarakat kecil makin kesulitan buat ngedapatin kebutuhan pokok mereka. Tapi di sisi lain, gue juga paham sih kenapa pemerintah seprotektif itu. Ya, ini dilakukan semata-mata demi melindungi rakyat dari oknum-oknum yang ngebuat harga gas subsidi dari yang seharusnya 12.750 jadi 24.000. Tapi masalahnya dengan aturan baru ini, masyarakat harus beli gas kemana lagi dong? Mari kita bahas. Sri Mulyani kaget harga LPG 3 kilogram yang seharusnya 12.750 jadi 20.000. Jangankan ibu ya, Bu. Abang tukang bakso aja kaget, Bu. Tapi kalau dipikir lagi, LPG 3 kilogram ini memang ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Dan emang udah seharusnya buat tepat sasaran. Masalahnya bukannya pemerintah mencari solusi biar gas nggak ditimbun-timbun lagi, malah sekarang gas nggak boleh dijual lagi di pengecer. Dan kebijakan ini tentu justru bikin masalah baru yang bikin masyarakat kecil makin kesulitan. Dengan aturan baru ini, satu-satunya orang yang bisa berjualan atau mengecerkan LPG 3 kilogram adalah mereka yang udah terdaftar jadi supplier atau ngedaftarin warung mereka jadi pangkalan LPG. Ya memang buat daftarnya sih gratis, tapi tetap aja lah modalnya gede banget. Dan nggak semua orang bisa atau mau ngurus buat beginian. Hal ini justru membuka potensi baru di mana mereka yang punya akses bisa memonopoli penjualan, sementara yang lain harus pontang-panting buat cari gas untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Malah makin ribet aja ya. Selain itu, aturan ini juga bisa bikin harga gas tetap mahal, bahkan cenderung naik. Karena begitu ada isu kelangkaan. Walaupun sebenarnya nggak langka, harga pasti langsung melambung naik. Dan masyarakat yang butuh gas nggak punya pilihan lain selain beli dengan harga yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang punya akses. Kalau begini terus, yang diuntungkan ya mereka yang bisa main di distribusi gas. Sementara rakyat kecil tetap jadi korban. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah sedang membuat kesalahan? Bukannya memperbaiki sistem distribusi biar lebih transparan dan nggak ada penimbunan, malah bikin aturan yang berpotensi menciptakan masalah baru. Kalau begini caranya sih, masyarakat bakal makin susah ya dapat LPG 3 kilogram dengan harga yang wajar. Sementara mereka yang punya kepentingan malah bisa main harga sesuka hati mereka. Sebenarnya inti permasalahan dari gas LPG 3 kilogram ini masih sama, yaitu harganya. Seharusnya harga resmi dari Pertamina itu 12.750. Tapi karena gas LPG ini udah melewati banyak tangan-tangan dan proses distribusinya, akhirnya menjadikan harga gas yang sampai ke masyarakat bisa mencapai 20.000. Bahkan di beberapa daerah di Jawa, harga LPG 3 kg itu bisa mencapai atau bisa tembus 24.000 sampai 25.000. Kondisi ini jelas banget bikin masyarakat kecil makin terbebani, terutama mereka yang sangat bergantung pada gas melon ini untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dihitung secara awam, kenaikan dari 12.750 ke 24.000 atau 25.000 itu sudah naik lebih dari 10 kilo loh, Bu. Tapi yang lebih miris lagi, kalau kita lihat di luar Jawa,
Seperti di Kalimantan atau di daerah-daerah lain, harga gas LPG ini bisa mencapai 30.000. Bahkan di beberapa tempat harganya bisa tembus 50.000 atau mungkin lebih. Ini jelas banget bukan soal kenaikan wajar ya, tapi ada sesuatu yang nggak beres mungkin ya dalam distribusi atau pengendalian harga LPG subsidi itu sendiri. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya ngatur harga gas ini? Apakah mafia gas? Apakah ada penimbun yang bermain? Atau mungkin ada pihak tertentu yang bisa mengendalikan harga seenaknya? Padahal secara aturan hal ini tuh nggak boleh terjadi ya. Seharusnya yang punya kewenangan buat mengatur harga gas itu adalah Pertamina sebagai penyedia atau pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Dengan sistem yang benar, harga gas di berbagai daerah sebenarnya nggak boleh melambung setinggi ini sih. Gue masih inget banget pas zaman-zamannya COVID, di mana gas sebenarnya ya nggak langka-langka banget, tapi susah banget buat dibeli. Setelah gue selidiki, ternyata kelangkaan gas itu disebabkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab yang menimbun gas demi keuntungan mereka pribadi. Mereka sebenarnya sengaja menciptakan kelangkaan biar harganya naik, lalu mereka menjual dengan harga yang nggak masuk akal sama sekali. Jadi jujur kalau dipikir-pikir ini tuh hampir sama kayak koruptor, sama-sama nyari uang dari penderitaan rakyat. Dari situ gue juga jadi bertanya-tanya, kenapa ada oknum-oknum yang seberani ini buat nimbun gas? Apakah mereka kebal hukum? Dan yang lebih aneh lagi teman-teman, mas-mas tukang antar gas dari pangkalan, kok bisa nggak curiga gitu? Atau apakah langkah pemerintah untuk memotong rantai distribusi LPG 3 kg ini merupakan keputusan yang tepat? Atau justru akan membuat masyarakat semakin kesulitan? Ya, secara teori langkah ini sih memang bertujuan baik, yaitu agar distribusi LPG 3 kg lebih terkontrol dan langsung sampai ke tangan masyarakat yang berhak. Namun kebijakan ini juga bukan tanpa risiko ya, karena bisa saja menimbulkan banyak efek lain yang justru memperburuk keadaan di lapangan. Yang pertama, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg kini harus menempuh jarak yang ya bisa dibilang jauh gitu ya, kalau yang jauh, buat mendapatkan gas ini. Bukan cuma itu, mereka juga bisa saja tetap dihadapkan dengan harga gas yang sama, meskipun sudah membeli di distributor resmi atau supplier, bahkan membeli di pangkalan LPG sekalipun. Kenapa? Karena ada tambahan ongkos perjalanan. Belum lagi kalau mereka beruntung bertemu dengan oknum yang tetap ingin mengambil keuntungan di tengah aturan baru ini. Yang kedua, omset warung-warung kecil bisa aja menurun akibat nggak bisa lagi tuh berjualan gas. Selama ini banyak banget warung-warung yang menggantungkan penghasilan tambahan mereka dari jualan LPG 3 kg ini. Dan kalau aturan ini diterapin, otomatis pemasukan mereka ya jadi berkurang lah. Selain itu, ada beberapa orang yang mungkin bakal kehilangan pekerjaan karena distribusi gas yang nggak lagi melalui warung-warung. Yang ketiga, dengan adanya syarat bahwa pengecer tetap bisa menjual LPG 3 kg asalkan mendaftarkan warung mereka sebagai pangkalan LPG atau supplier. Bukan nggak mungkin isu kelangkaan gas ini bakal muncul lagi. Dan kalau itu terjadi, kita tahu lah ujung-ujungnya bakal kemana. Permainan harga oleh oknum-oknum nggak bertanggung jawab tentu saja akan terulang lagi. Masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi malah tetap kesulitan buat ngedapatin LPG dengan harga yang wajar. Menurut gua, kalau boleh berpendapat sih, kebijakan ini masih belum tepat. Soalnya potensi bahwa harga gas tetap tinggi itu masih sangat-sangat mungkin terjadi. Yang seharusnya dilakukan pemerintah mungkin bukan membatasi distribusinya, tapi mengawasi dengan lebih ketat proses distribusinya. Karena masalah utamanya itu ada di gas itu sendiri. Dari pangkalan ke distributor atau dari supplier harganya sudah berbeda. Dan dari supplier ke warung-warung juga udah beda lagi. Dan ironisnya, masyarakat juga selama ini nggak bisa beli langsung ke pangkalan. Dan bukan karena aturannya ya, tapi karena oknum-oknum yang sengaja menghalangi buat masyarakat beli ke pangkalan. Jadi dibandingkan melarang pengecer, kenapa nggak coba sih kasih akses langsung ke warung-warung dengan harga dari pangkalan yang sudah diawasi. Dengan begitu, masyarakat ya nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari LPG 3 kg. Dan harganya juga mungkin lebih terkontrol. Pemerintah tentu harus memastikan distribusi berjalan dengan baik, bukan malah menciptakan regulasi yang berpotensi bikin harga semakin nggak jelas kayak gini.
Dan soal LPG 3 kilogram ini tepat sasaran atau enggak, gua rasa udah jelas banget lah ya. Kalau dilihat di lapangan, yang paling laku ya LPG 3 kilogram ini. Artinya LPG subsidi ini memang jadi pilihan utamanya masyarakat, terlepas dari mereka berhak atau enggak. Kalau ada masalah soal penyalahgunaan, ya solusinya bukan bikin aturan yang makin ribet, tapi memastikan distribusinya dan pengawasannya berjalan dengan baik. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini, walaupun agak nggak jelas, tapi ya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja seperti biasa gua masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gua Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.